Halo Bun, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Kali ini aku mau share lagi nih Bun, kegiatan aku hari ini. Kegiatan yang biasa-biasa aja, tapi insya Allah semangatnya harus luar biasa ya Bun. Nah, kali ini aku tuh awali dulu kegiatan aku dengan jemur-jemur pakaian Bun. Ini tuh aku ngejemurnya tuh udah agak siang ya Bun ya. Karena ya kalau lagi kumat gitu ya Bun ya, walaupun cuciannya itu udah selesai cepat gitu ya, kadang ngejemurinnya juga udah agak siangan Bun. Nah ini tuh aku sengaja ya, sebagian ada pakaian yang aku hanger, sebagian juga ada yang aku langsung jemurin Bun. Karena aku tuh takutnya dadakan nanti siang tuh hujan, karena di sini tuh cuaca tuh lagi sering banget ngeprank. Kadang tuh tiba-tiba gitu ya Bun ya, pas lagi panas-panas kayak gini malah dadakan hujan gitu Bun. Dan ini juga jangan salfok ya tadi sama anak-anak Bun. Mereka tuh kalau misalnya pas aku lagi di luar pasti ikutan keluar ya. Dan tadi mereka tuh pada main kejar-kejaran gitu Bun berdua. Nanti kalau misalnya aku udah selesai jemur-jemur pakaian di luar, anak-anak aku juga bawa masuk ke dalam gitu ya, terus cuci kaki dan nanti bakal main lagi di rumah gitu Bun. Kalau misalnya aku ngebiarin anak-anak main di luar tanpa pengawasan, daerah ini tuh lumayan berbahaya ya Bun ya. Berbahayanya itu bukan karena culik atau apa ya Bun, tapi motor banyak. Nah itu ya di jalan yang sana Bun ya, di sana tuh kelihatan yang terang ya Bun ya. Itu tuh jalan besar gitu ya Bun, yang ada dekat pohon kelapa sana Bun. Nah itu tuh jalan Bun, itu kadang mobil sering lewat gitu ya, terus motor juga banyak yang lewat. Jadi itu tuh takut banget Bun, aku tuh anak-anak nanti ke situ gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak bisa ngawasin anak-anak, ya aku nggak bakalan ngelepasin anak-anak main di luar. Tapi kalau misalnya memang aku tuh kegiatannya memang lagi di luar, ya udah aku biarin aja Bun anak-anak, karena kan aku juga bisa sambil mantau mereka. Anak-anak juga alhamdulillah sekarang tuh udah pinter ya Bun ya, walaupun pintu tuh kadang aku nggak kunci gitu ya, mereka tuh biasanya tetap main di luar, cuman mainnya itu ya di teras gitu Bun, kayak di dekat-dekat teras gitu ya. Nah itu sambil aku aktivitas kayak gini biasanya aku juga sambil pantau mereka, ngintip mereka lagi ngapain kayak gitu Bun. Dan terkadang juga kayak di bagian teras depan gitu ya Bun ya, walaupun pagarnya nggak aku kunci gitu ya, itu anak-anak nggak bakalan ngebuka pagarnya dan kabur gitu Bun, nggak ya alhamdulillah. Kalau misalnya pagarnya itu udah dikunci gitu ya, berarti ya udah ditutup gitu ya, berarti ya udah mereka tuh biasanya mainnya di teras doang gitu. Alhamdulillah lah ya Bun ya, anak-anak tuh bener-bener anak-anak yang pengertian banget sama keadaan bundanya gitu ya, tahu bundanya itu lagi sibuk gitu ya Bun. Mereka tuh bener-bener anak-anak yang bisa banget diajak kerja sama gitu ya, Masya Allah. Semoga lah si Twin itu nanti besarnya itu gitu ya Bun, bener-bener bisa apa namanya, ngebantu aku gitu ya dalam segala kegiatan gitu ya. Terus juga mungkin bisa ngebantu aku ngonten gitu ya Bun ya. Wah kayaknya bakalan seru sih ya kalau misalnya kita tuh punya bestie anak sendiri dan itu tuh bisa diajak kerja sama buat ngonten gitu ya Bun. Kayaknya seru gitu. Nah Bun, ini tuh seperti yang aku bilang ya di video aku yang sebelumnya, aku tuh lagi bersih-bersih dapur Bun, karena dapurku ini entah kenapa kotor Bun, lantai-lantainya juga pada item-item gitu ya. Terus ini perabotan-perabotan aku tuh pada item-item juga Bun. Jadi ini aku sekalian ngebersih-bersihin sini, terus aku tuh mau sedikit pindahin nih Bun untuk si apa namanya, untuk si rak-rak aku di sini ya, untuk lemari-lemarinya aku mau tata ulang. Karena di bagian lemari yang kemarin itu aku stiker Bun, itu ya lemari yang ini, nah yang ini itu menurut aku lumayan banyak perabotan-perabotan yang berat Bun. Sedangkan lemarinya itu tuh udah apa ya, udah mulai kayak mau ambruk gitu loh Bun. Jadi aku tuh takut nanti lama-lama malah jadi ambruk beneran gitu. Jadi aku mau taruh nanti barang-barangnya nggak terlalu berat-berat banget lah gitu ya Bun ya di sini. Dan aku tuh bakal pindahin sebagian barang-barang elektronik aku tuh ke lerбak aku yang itu ya, yang dari IKEA gitu ya Bun ya, biar tahan, biar juga aman gitu. Nah kemarin itu juga ada yang bilang Bun, beli dong rak yang tahan gitu ya, yang kokoh gitu. Iya aku juga udah lihat sih rak yang itu loh Bun, yang buat warung gitu ya, yang dari besi bertingkat-tingkat gitu loh Bun. Aku nggak ingat siapa sih namanya gitu ya, dan itu tuh ada yang panjang gitu ya Bun, ada yang agak pendek gitu ya. Nah itu tuh harganya lumayan banget ya, sekitar 400 sampai 500 ribuan. Karena kalau misalnya beli rak yang besi kayak gitu tuh memang kudu harus sekalian agak besar ya Bun ya, biar muat banyak. Dan ternyata itu harganya lumayan banget dan aku tuh belum ada untuk budgetnya. Jadi ya udah sekarang kita manfaatkan dulu ini aja.
Terus kemarin juga ada yang bilang, "Bun, di rak kayunya itu kasih bunga-bunga aja, Bun, di rak-raknya," gitu ya. Ya pengennya gitu ya. Karena kan memang, rak kayu itu juga kalau misalnya ditaruh perabotan yang besar-besar juga nggak muat gitu ya, karena dia itu juga, minimalis gitu ya untuk raknya. Tapi kalau mau taruh bunga aku juga nggak punya bunga sebanyak itu ya, Bun. Aku nggak punya bunga gitu ya, bunga yang banyak lah gitu, cuman ada satu itu pun aku taruh di meja kompor. Terus juga aku nggak punya dekor-dekorasi yang lain, Bun. Ya perlahan-lahan aja lah ya, Bun, ya seperti ini dulu. Semoga suatu saat nanti tuh bisa gitu ya nyicil beli, dekor-dekor, wall dekor kayak gitu-gitu ya, Bun. Nah, di sini aku tuh nyoba, taruh gitu ya, Bun, ya untuk, barang-barang aku ini, entah gimana lah bagusnya penataannya. Dan untuk si keranjang rotan itu ya, Bun, nanti aku tuh untuk, keranjang rotan 2 biji aku mau taruh di lemari aku yang, kemarin aku stiker itu, Bun. Terus juga yang duanya bakalan aku taruh di lerberg gitu ya, karena itu aku ngisi pakai, ini, Bun, ngisinya, si keranjang itu pakai, alat elektronik aku gitu ya, Bun, ya, kayak chopper gitu, Bun, itu aku simpen, terus juga kayak mixer karena, biar nggak berserakan ditaruh di luar gitu ya. Jadi aku simpen di, keranjang rotan yang tinggi-tinggi gitu. Dan ini yang aku pajang si choppernya yang warna pink ya, Bun, ya, biar kayak serasi gitu. Yang nggak warna pink aku bakalan simpen aja. If I could lay down beside you, I would. Jadi di sini tuh ceritanya gitu ya, aku tuh lagi bersih-bersih sekalian aku tuh menata perabotanku sekalian gitu ya, Bun, karena udah dilanda was-was gitu ya, lemarinya itu udah kayak hampir ambruk gitu, Bun. Jadi kalau misalnya aku tuh tunda-tunda buat beberesnya malah nanti takutnya ambruk beneran gitu ya, makanya aku tuh kayak khawatir gitu ya, Bun. Jadi ya udahlah hari ini mumpung aku tuh lagi semangat banget buat bersih-bersih di dapur gitu ya, jadi aku mau ngerapiin barang-barang di sini sekalian, terus aku juga mau menata-nata di sini ya, Bun, ya, biar lebih rapi, biar lebih bersih juga pastinya. Inilah salah satu keuntungan kalau misalnya kita tuh sering ngegeser-geser perabotan ya, Bun. Jadi perabotan yang jarang kita jangkau atau yang jarang kita jamah gitu, yang jarang kita pegang, yang jarang kita gunain, itu bisa kita pegang sekalian di sini. Terus biasanya kalau misalnya udah kotor sekalian kita bersihin gitu, Bun. Jadi kalau misalnya kita tuh udah bergeser-geser kayak gini gitu ya secara tidak langsung, biasanya kita juga bakalan sekalian ngebersih-bersihin apa yang kita pegang gitu yang kelihatan kotor gitu ya. Itu sih kalau aku ya, Bun, ya. Nah, ini aku juga mau pindahin nih, Bun, untuk stok belanjaan aku ya. Jadi di keranjang rotan yang tinggi gitu ya, yang tinggi kayak gini. Itu nanti aku bakalan nyimpen alat elektronik aku, Bun, kayak chopper gitu ya ataupun mixer gitu, Bun. Jadi aku simpen di situ. Jadi kalau untuk barang apa bahan-bahan belanjaan ini aku taruh di keranjang rotan yang panjang ini aja ini ya, yang panjang-panjang gitu, Bun. Jadi itu ya udah lumayan cukup lah gitu ya, karena aku juga kan sekarang-sekarang ini nggak yang nyetok belanjaan yang banyak. Jadi stok belanjaan aku tuh ya secukupnya gitu. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Oh ya, bunda-bunda, kalian semua lagi pada apa nih? Sekarang ini lagi nonton video aku sambil ngapain? Apakah ada yang sama nih sambil beberes, sambil bebersih, sambil tata menata dapur, kamar atau apa? Boleh ya, Bun, share di kolom komentar. Nah, ini ya, Bun, aku taruh di sini aja karena ini kan juga nggak terlalu berat-berat banget, Bun. Terus karena stok belanjaanku juga nggak banyak, jadi aku mau taruh di situ aja untuk rak yang pink, keranjang yang rotan yang pink itu ya, Bun, ya, 2 biji di sana dan 2 biji di sini gitu. Untuk si galon aku itu tuh lagi nggak ada isinya ya, Bun, karena memang si pompa elektrik punya aku itu rusak, Bun, kayaknya sih jatuh atau apa gitu ya, Bun, ya, dan itu tuh udah nggak berfungsi gitu ya. Alhasil itu galonnya nggak aku isi dulu, Bun, tapi ya tetap aja lah gitu ya aku pajangin aja di situ, karena dia tuh lumayan cantik gitu ya, ada sarungnya gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya memang udah bosen ngelihatnya gitu ya karena nggak dipakai-pakai, ya kemungkinan bakalan aku simpen dulu si galonnya, Bun. Kemarin Pak suami
apa ya, ngajakin beli ini ya, beli apa, dispenser gitu ya. Cuman aku bilang nggak usah lah gitu ya, buat apa sih beli dispenser, toh juga ada termos kan di rumah gitu. Jadi kayak buat apa lah gitu ya beli-beli dispenser gitu. Jadi kalau misalnya mau beli lagi nanti gitu ya, ya udah kayak pompa elektrik aja lagi dibeli gitu. Atau kalau enggak ya nggak usah sekalian dibeli gitu ya. Nanti galonnya itu diisi buat air aja gitu ya Bun, buat air minum biasa gitu ya. Terus nanti tuh buat tempat penyimpanan air minum gitu loh Bun. Daripada apa namanya, daripada aku beli dispenser gitu ya, buat apa gitu. Nah Bun, di sini juga aku pindahin tempat sendoknya ya. Memang sih tempat sendok ini juga sebenarnya agak lumayan rentan ya Bun ya, kotor karena memang dia itu kan gak ada tutupnya gitu. Terus aku naruhnya juga di dinding. Nah kenapa aku naruhnya di dinding? Karena anak-anak itu super duper aktif Bun. Itu sendok biasanya bisa dijadiin mainan dan dibongkar-bongkar kalau misalnya mereka itu bisa ngambilnya gitu. Makanya aku taruh di dinding. Dan aku juga belum ada rezekinya Bun buat beli tempat sendok yang tertutup ya. Semoga nanti ada rezekinya jadi aku bisa ganti tempat sendok gitu Bun, biar bisa beli yang ada tutupnya. Jadi kalau misalnya naruh sendok nggak bakalan berdebu lagi. Nah ini juga beras, aku tuh juga bingung mau naruh di mana Bun, karena memang lemari aku itu tuh pas aku masukin tempat berasnya itu nggak bisa Bun. Jadi tempat berasnya itu mungkin terlalu tinggi gitu ya. Alhasil aku taruh berasnya itu di sini aja lah kali ya Bun ya. Dan untuk si galonnya aku coba taruh di bagian atas aja lah dulu Bun, karena kan itu juga nggak ada isinya gitu ya. Kalau ada isinya mah nggak bakalan kuat ya, pasti ambrol. Nothing really matters. That's all I wanna Nah, do. nah itu juga ada tempat sendok yang warna pink itu ya Bun, yang kecil. Itu aku tempatkan buat naruh-naruh charger ataupun kadang ngecas handphone. Jadi itu buat naruh handphone gitu Bun, biar nggak ditaruh-taruh di bawah gitu ya handphonenya. Jadi di charge handphonenya gitu ya. Terus nanti dimasukin deh di dalam keran, di dalam tempat sendok yang warna pink itu gitu ya Bun. Makanya itu aku pasang di situ ya. Nah di sini aku juga lanjut buat bersih-bersihin di area sini, aku ngerapiin gitu Bun. Pokoknya kalau misalnya udah bersih-bersih kayak gini, semua area yang jarang kepegang gitu ya, barang-barang yang jarang dipegang bakalan kepegang semuanya. Dan mana bagian yang kotor yang memang perlu dilap-lap gitu ya, bisa sekalian dilap-lap juga ya Bun. How there's not much to do when all I can is thinking about you. Not do. Oke, alhamdulillah Bun, selesailah sudah ya aku tuh menata-menata di dapur aku. Dan alhamdulillah hasilnya juga udah bersih, rapi juga Bun. Rasanya seneng banget sih kalau misalnya ngelihat dapur tuh udah rapi ya. By the way di sini aku nggak videoin pas aku lagi nyapu ya Bun, karena memang kameraku itu cahayanya kurang bagus Bun kalau kena cahaya matahari langsung gitu. Jadi agak silau dan pecah. Dan seperti ini Bun hasilnya, alhamdulillah gitu ya, Masya Allah. Rasanya tuh seneng banget ngeliat dapur tuh udah bersih, udah rapi, dan udah tertata ya Bun ya. Nah gimana Bun, dapur kalian udah dibersihin belum? Kalau belum dibersihin, ayo Bun aku temenin kalian ngebersihin dapur ya. How Seperti ini ya Bun penampakan dapur aku sekarang. Alhamdulillah ya, ini tuh udah kelihatan rapi, bersih, dan tersusun rapi semuanya. Terus juga area meja kompor juga udah rapi nih Bun. Oke deh, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Dan buat kalian jangan lupa ya untuk selalu like dan memberikan komentar yang positif. Boleh juga kasih kritik dan saran yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.